Tak ada angin tak ada hujan. Yeom Hyeseon ngaku ingin kembali satu tim dengan Megawati Hangestri di Manisa BBSK, Turki. Tanpa rumor sebelumnya, tiba-tiba dunia voli dikejutkan oleh pengakuan mengejutkan dari salah satu setter top Asia, Yeom Hyeseon. Ia menyatakan keinginannya untuk kembali bermain bersama Megawati Hangestri, kali ini di klub Turki, Manisa BBSK. Pernyataan ini tentu langsung mencuri perhatian publik voli di Asia, terutama Korea Selatan dan Indonesia. Pasalnya, baik Yeom maupun Megawati adalah dua pemain kunci yang pernah bekerja sama dengan sangat baik saat memperkuat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan, KOVO. Megawati sendiri baru saja resmi bergabung dengan Manisa BBSK untuk musim 2025-2026. Kepindahannya ke Turki merupakan langkah besar, karena Liga Voli di negara tersebut dikenal sebagai salah satu yang paling kompetitif di Eropa. Megawati yang sebelumnya bermain di Korea dan sukses mencuri perhatian lewat penampilan konsisten dan power spike yang mengesankan, kini memasuki babak baru dalam karir profesionalnya. Turki akan menjadi panggung berikutnya bagi sang Megatron untuk menunjukkan kualitasnya di level yang lebih tinggi. Di tengah euforia kepindahan Megawati ke Eropa, muncullah komentar dari Yeom Hyeseon yang cukup mengejutkan. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Negawasuk, Yeom secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk kembali bermain satu tim dengan Megawati. Ia mengatakan, "Aku 100% ingin bermain lagi dengan Megawati. Aku benar-benar ingin melakukannya." Kalimat itu dilontarkan tanpa ada pancingan isu atau kabar sebelumnya, membuat publik bertanya-tanya, apakah ini hanya sekadar ungkapan kerinduan rekan setim, atau ada niat serius di baliknya. Secara teknis, peluang Yeom Hyeseon untuk bergabung ke Manisa BBSK sebenarnya terbuka. Klub asal Turki ini diketahui masih memiliki satu slot pemain asing yang bisa diisi, terutama setelah mereka berpisah dengan setter utamanya, Betul Taskiran. Perginya Betul membuka ruang bagi tim untuk mencari pengatur serangan baru yang bisa mendukung gaya bermain Megawati. Dan siapa lagi yang lebih cocok daripada Yeom, yang sudah memiliki chemistry luar biasa dengan oposite asal Indonesia itu. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Meski Yeom mengutarakan keinginannya, Manisa BBSK tampaknya sudah memiliki rencana tersendiri. Klub tersebut lebih memilih mendatangkan Gizem Kazan sebagai pengganti Betul Taskiran. Menariknya, Gizem adalah istri dari pelatih Manisa BBSK, Gorkem Kazan. Keputusan ini tentu bukan tanpa alasan. Selain karena kualitasnya, hubungan personal antara pelatih dan pemain bisa memberikan kestabilan di lini serang tim, apalagi ketika target utama Manisa musim ini adalah promosi ke Sultanlar Ligi, kasta tertinggi voli Turki. Dengan hadirnya Gizem, maka tertutup sudah peluang Yeom untuk bermain di Manisa BBSK dan kembali satu tim dengan Megawati musim ini. Namun, kisah ini menyisakan sejumlah catatan menarik. Pertama, pernyataan Yeom bukan sekadar basa-basi. Beberapa laporan menyebut bahwa ia bahkan sempat menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Red Sparks senilai 16 miliar rupiah untuk 2 tahun, demi peluang mencoba petualangan baru bersama Megawati di Eropa. Jika kabar ini benar, maka itu menunjukkan bahwa hubungan profesional keduanya memang sangat erat dan dihargai tinggi oleh Yeom. Kedua, pengakuan Yeom menunjukkan bahwa para pemain kini semakin terbuka untuk menjelajah liga-liga di luar Asia Timur. Korea dan Jepang selama ini menjadi poros utama voli di Asia. Namun dengan makin terbukanya akses ke Liga Turki, Italia, atau bahkan Brasil, pemain-pemain Asia mulai mencari tantangan baru. Megawati sudah membuktikan bahwa atlet Asia Tenggara pun bisa bersinar di liga besar. Mungkin bagi Yeom, ini bukan hanya tentang kembali bermain bersama rekan lama, tapi juga menjajal atmosfer kompetitif yang berbeda dan meningkatkan level permainan pribadi. Di sisi lain, keputusan Manisa BBSK menunjukkan bagaimana klub membangun skuad tidak semata berdasarkan nostalgia atau chemistry pemain, tapi juga strategi jangka panjang. Mereka memilih Gizem Kazan bukan hanya karena kualitasnya, tapi juga pertimbangan adaptasi, komunikasi internal, dan kebutuhan taktis. Klub tentu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi pemain asing, integrasi dengan sistem permainan, serta hubungan antar pemain dan pelatih. Kini, peluang Yeom dan Megawati untuk bermain bersama lagi dalam waktu dekat memang tertutup, tapi dunia voli itu dinamis. Apa yang tidak terjadi musim ini,
bisa saja jadi kenyataan musim depan. Klub-klub di Turki, Korea, bahkan Eropa lainnya bisa saja melirik keduanya sebagai paket duet yang mematikan. Chemistry mereka sudah terbukti, dan jika ada satu tim yang ingin langsung membangun serangan efektif dari musim pertama, mendatangkan Megawati dan Yeom secara bersamaan bisa jadi investasi cerdas. Sementara itu, Megawati harus bersiap menghadapi tantangan besar di musim perdananya di Eropa. Tanpa Yeom di sisi, ia akan membentuk koneksi baru dengan set terbarunya, dan adaptasi itu tidak akan mudah. Tapi melihat kiprah Megawati yang cepat menyatu di Red Sparks musim lalu, publik tentu berharap ia mampu bersinar dan membawa Manisa BBSK meraih ambisinya menembus kasta tertinggi. Kisah ini memperlihatkan bahwa dalam dunia olahraga, koneksi antar pemain bisa melampaui batas klub dan negara. Ungkapan tulus Yoon Hye-seon bukan hanya menjadi cerita menarik bagi penggemar, tapi juga menunjukkan betapa pentingnya relasi dan chemistry dalam permainan tim. Mungkin bukan di Turki, mungkin bukan musim ini, tapi siapa tahu, takdir bisa mempertemukan mereka kembali di masa depan.